teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami dari kelompok OCD akan mempresentasikan Lumen Gentium nomor 22 sampai 24. Ada 3 hal pokok yang akan dipresentasikan. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang teologis, yang kedua berkaitan dengan butir-butir pemikiran teologis, dan yang ketiga relevansi Lumen Gentium nomor 22 sampai 24 bagi kehidupan gereja pada masa sekarang. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang teologis, kolegialitas Dewan Para Uskup dalam Lumen Gentium nomor 22. Santo Petrus dan para rasul lainnya atas penetapan Tuhan merupakan satu dewan para rasul. Begitu juga Imam Agung di Roma sebagai pengganti Petrus bersama dengan para uskup pengganti para rasul dalam satu himpunan. Dewan atau badan para uskup hanyalah berwibawa bila bersatu dengan Imam Agung di Roma sebagai kepala dalam kekuasaan primatnya terhadap semua, baik kepada para gembala maupun kepada umat beriman. Imam Agung di Roma sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal terhadap gereja. Dalam penetapannya hanyalah Petrus yang ditempatkan sebagai batu karang dan sebagai juru kunci gereja. Ia diangkat menjadi gembala seluruh kawanannya. Tugas mengikat dan melepaskan diserahkan kepada Petrus dan diberikan juga kepada Dewan Para Rasul dalam persekutuan dengan kepalanya. Dewan Para Uskup mengungkapkan kemacamragaman dan sifat universal umat Allah yang terhimpun di bawah satu kepala dan mengungkapkan kesatuan kawanan Kristus. Yang berikut berkaitan dengan latar belakang teologis, uskup setempat dan gereja universal. Lumen Gentium nomor 23. Persatuan kolegial antara uskup setempat dan gereja universal nampak dalam hubungan timbal balik antara masing-masing uskup dan gereja-gereja khusus, serta gereja semesta. Imam Agung di Roma sebagai pengganti Petrus menjadi asas dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan para uskup dan umat beriman. Para uskup sebagai pengganti para rasul atas penetapan dan perintah Kristus menaruh perhatian pada seluruh gereja. Perhatian ini terutama berkaitan dengan pendidikan umat beriman untuk mencintai seluruh tubuh Kristus yang mistik, para anggotanya yang miskin dan bersedih hati, mereka yang menanggung penganiayaan demi kebenaran. Berkat penyelenggaraan ilahi, berbagai gereja yang didirikan oleh para rasul serta para pengganti mereka dalam waktu tertentu bergabung menjadi berbagai kelompok yang tersusun secara organis, namun tetap mempertahankan kesatuan iman dan menjaga warisan teologi serta rohani. Yang berikut berkaitan dengan latar belakang teologis tugas para uskup. Lumen Gentium nomor 24. Para uskup selaku pengganti para rasul menerima perutusan untuk mengajar semua bangsa dan mewartakan Injil kepada segala makhluk, supaya semua orang karena iman, baptis, dan pelaksanaan perintah-perintah memperoleh keselamatan. Kristus Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan pada hari Pentakosta mengutus Roh Kudus dari surga kepada para rasul supaya oleh kekuatan Roh menjadi saksi hingga ke ujung bumi di hadapan kaum kafir, para bangsa dan raja-raja. Tugas yang diserahkan oleh Kristus seturut kitab suci dengan tepat disebut diakonia atau pelayanan. Pokok-pokok pemikiran teologis tentang kolegialitas Dewan Para Uskup. Lumen Gentium nomor 22. Para uskup di seluruh dunia berhubungan satu sama lain
sebagai pengganti para rasul bersama dengan Uskup Roma dalam kesatuan cinta kasih dan damai. Pengambilan keputusan dipertimbangkan dalam suatu musyawarah yang memperlihatkan sifat dan hakikat kolegial pangkat uskup. Sifat itu secara nyata dihadirkan dalam konsili-konsili ekumenis seperti yang terjadi pada masa yang lalu. Dewan para uskup merupakan mereka yang menerima tabisan sakramental dan berdasarkan persekutuan hierarki dengan kepala maupun para anggota dewan. Badan para uskup yang menggantikan Dewan para Rasul bertugas untuk mengajar dan memberikan bimbingan pastoral, juga melestarikan Dewan para Rasul. Dewan para uskup mengakui kedudukan utama dan tertinggi sebagai kepala, melaksanakan kuasanya sendiri demi kesejahteraan umat beriman dan kesejahteraan gereja semesta. Intinya meneguhkan susunan organis serta kerukunan gereja. Kuasa tertinggi terhadap gereja ada pada Dewan para Uskup dan dijalankan secara meriah dalam konsili ekumenis. Imam Agung di Roma, kepala, memiliki tugas mengundang konsili ekumenis, meminta para bersaus mereka tersebar di seluruh dunia. Pokok-pokok pemikiran teologis tentang uskup setempat dan gereja universal. Lumen Gentium nomor 23. Imam Agung di Roma sebagai pengganti Petrus menjadi asas dan dasar yang kelihatan bagi kesatuan para uskup dan semua umat beriman. Masing-masing uskup menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gereja, khususnya yang terbentuk melalui citra gereja semesta. Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja khusus dan terhimpun daripadanya. Masing-masing uskup mewakili gerejanya, dan semua uskup bersama dengan Paus di Roma mewakili seluruh gereja dalam kesatuan. Masing-masing uskup mengetuai gereja partikular, menjalankan kepemimpinan pastoral yang dipercayakan kepadanya. Semua uskup bertugas memajukan kegiatan gereja, terutama supaya iman berkembang dan cahaya kebenaran terbit bagi semua orang. Setiap uskup membimbing dengan baik gereja mereka sebagai bagian dari gereja semesta. Mereka memberikan sumbangan bagi kesejahteraan seluruh tubuh mistik gereja. Pewartaan Injil merupakan kewajiban para gembala yang menerima perintah Kristus dan mendapat tugas dalam melaksanakannya. Masing-masing uskup dalam kerjasama dengan pengganti Petrus diserahi tugas menyiarkan iman Kristiani. Para uskup perlu memperhatikan daerah-daerah misi dengan menyediakan pekerja-pekerja pelayanan, juga bantuan rohani dan jasmani, tidak hanya dari mereka sendiri tetapi juga dari kerjasama antara umat beriman. Para uskup dengan sukarela memberikan bantuan kepada gereja-gereja lain yang terdekat dan miskin. Ada beberapa patriarkal kuno yang ibarat ibu dalam iman, melahirkan gereja-gereja lain sebagai anak-anaknya. Mereka memiliki tata tertib sendiri, cara berliturgi, dan warisan rohani. Pokok-pokok pemikiran teologis tentang tugas para uskup dalam Lumen Gentium nomor 24. Para uskup bertugas untuk mengajar dan mewartakan Injil kepada segenap makhluk supaya oleh pembaptisan dan iman memperoleh keselamatan. Tugas para uskup seturut kitab suci dikenal dengan diakonia atau pelayanan. Misi kanonik diberikan kepada para uskup, namun dapat dicabut oleh kuasa tertinggi gereja sesuai dengan hukum dan kewibawaan
atau secara langsung oleh pengganti Petrus sendiri. Bila tidak disetujui oleh pengganti Petrus atau tidak diterima mereka ke dalam persekutuan apostolik, para uskup tidak dapat diterima dalam jabatan itu. Relevansi dari Lumen Gentium nomor 22-24 bagi kehidupan gereja pada masa kini. Yang pertama, kolegialitas para uskup sebagai pengganti para rasul berguna untuk memperhatikan semua gereja sebab menyadari adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Dengan penuh perhatian, menyatakan kepedulian terhadap kawasan-kawasan yang sedang mengalami krisis dan juga bagi daerah yang mengalami kekurangan tenaga pewarta seperti jumlah imam yang terbatas. Penggunaan harta kepentingan juga gereja ada. Konkretnya, mereka berusaha untuk meringankan beban umat beriman yang sedang menderita di keuskupan atau daerah lain. Adanya semangat persaudaraan antara kolegialitas para uskup dengan cara mendoakan rekan-rekan yang sedang dalam penderitaan. Tugas pewartaan yang dipercayakan kepada para uskup kemudian dilibatkan juga bersama dengan umat beriman, secara khusus para katekis dan guru-guru agama. Kerasulan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan zaman, misalnya kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, dan moral. Para pastor menjadi rekan sekerja uskup yang kepada mereka dipercayakan tugas penggembalaan di paroki-paroki dan mereka bertanggung jawab terhadap uskup sebagai pemimpin gereja lokal. Mereka menunaikan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Konferensi para uskup, misalnya itu di Indonesia kita kenal dengan KWI, membentuk suatu himpunan yang saling mendukung demi kesejahteraan gereja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.